Sail. Bapak Sail tentang kerusuhan yang terjadi pada masa DITI, kayak apa sih, pemberontakan ya, pada masa pemberontakan di Indonesia. Jadi pada masa itu apa yang terjadi? Yang terjadi itu jadi ini, orang-orang DI itu yang pelarian dari, tadinya kan berjuang bersama-sama melawan Belanda ya, sudah melawan Belanda, jadi di atas pemerintahan Pak Karno dia kurang cocok. Sesudah kurang cocok dia semua orang-orang yang DI itu jadi melarikan diri, memisahkan diri dari Pak Karno. Ya kalau di daerah Jawa Barat sini, Cirebon, ya larinya ke Gunung Ciremai. Nah kalau yang lain ya banyak juga kemana tahu. Sudah itu jadi orang-orang yang di kampung ini, di pedesaan, banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Jadi dia menggabungkan diri tapi tidak bergabung ya, hanya keinginannya dia sendiri dari masyarakat yang nggak punya pekerjaan untuk mencari ekonomi, karena apa, supaya jangan capek. Nah itu carinya sih cari ekonomi. Di zaman itu kan susah mencari ekonomi. Mau kemana sih, baru aja merdeka dari Belanda ya. Nah kita ini orang Indonesia kan susah. Nah, mau bekerja di mana? Pemerintah belum membuka dalam usaha orang-orang ke masyarakat di pedesaan itu. Jadi yang memberontak itu bukan DITI aja gitu? Bukan, jadi dia juga memisahkan diri itu karena enggak berontak. Tadinya sih baik-baik. Yang berontak itu ya gerombolan itu, yang di belakangnya TI itu. Di kekurangan ajarannya tuh gerombolannya itu, tapi ya seluruh Indonesia itu di setiap pulau juga ada gerombolan. Ya walaupun di pulau-pulau yang kecil itu, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua lah ada gerombolan. Gerombolan itu dari mulai keluar dari Pak Karno lama ya, sampai tahun 61 baru merdeka dari gerombolan. Masyarakat ini merdeka dari gerombolan. Kan dia itu jadi musuh sama masyarakat, ya musuh, sama tentara ya musuh. Pertama-tama saya menyaksikan sendiri di Cikalahan jam 4 sore, perang antara gerombolan bersama tentara perintis namanya. Perang, malah mamang saya ini ditembak. Dia itu seorang kusir delman. Pulang dari Keramat lewat ke Bobos, di Cikalahan beli rokok. Udah beli rokok itu dia ketinggalan. Si Bako sama Kelopot itu ketinggalan di warungnya Biras namanya, di depan SMP sekarang sana. Nah sudah itu dia ditanya sama gerombolan, jadi Pak mau kemana? Ke Mandala. Udah langsung enggak ditembak. Dia itu ingat, waduh nanti saya malamnya mau ngerokoknya apa, jadi balik lagi muter sepeda tuh. Muter ditembak dari desa, berebet sama brand. Dari sini 5, polongnya ke sininya sih ini habis. Itu memang saya kejadian lagi jam 4 itu sudah. Saya masih belum sekolah sih, belum, tapi yang udah ingat itu. Sampai saya udah lari dari sini itu, lari karena apa? Karena takut sama gerombolan. Jadi saya tuh larinya ke Palimanan, di Palimanan sana dari tahun 60. Nah 61 awal, jadi saya kan kaget ya, ada mobil banyak, lapangan di alun-alun kecamatan itu penuh mobil truk, banyak orang. Saya bilang mau kemana nih Pak? Katanya mau pagar betis. Apa itu pagar betis? Dia mengamankan gerombolan itu. Jadi gerombolan dipagar sama betis itu, ini kan betis. Nah jadi satu kelompok 10 orang, jaraknya itu paling ya 25 meteran lah, atau 10 atau 25 meter terus
tanpa setengah penuh. Jadi gerombolan kan nggak bisa keluar dari sarangnya tuh. Jadi lama-lama kan kelaparan. Dia juga menyerah, punya senjata semua diikat, dipikul ke sini, menyerah kepada masyarakat. Saya menyerah nih, senjata saya, kalau nggak percaya, sudah ditaruh di depan masyarakat, dia juga pulang. Jadi nggak sampai setengah bulan lah, semua se-Indonesia itu aman, menyerah semua gerombolan. Itu jadi itu atas perintahnya Pak ini Presiden Soekarno, ya Bung Karno itu. Jadi awal adanya gerombolan itu karena faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi dulu. Ya kalau kebetulan dia sih orang-orang kebetulan orang jahat itu sih maunya minta-minta. Ya coba aja budak lumbung padi di Desa Mandala dibakar. Rumah berapa ya waktu itu tuh, ada 5 barangkali. Rumah kepala desa, lumbung padi, terus di depan desa 2, terus sebelahnya Pak kepala desa 1, Pak Suta 1, jadi 5 semuanya yang dibakar sama gerombolan tuh. Bahkan gerombolan juga lagi waktu perang sama ini yang namanya Pak Emeng itu, ya perang sama gerombolan, banyak yang mati di sini 2, di sebelahnya Makam Pahlawan kena 2, di Sawah Pondoi 2. Nah ya dikuburin juga di situ di Pahlawan. Ya saya tahu, bukan karena berita dari orang lain, saya lihat sendiri lah waktu itu sih. Jadi gerombolan itu melakukan aksinya itu atas nama DITII. Iya, tapi yang namanya DITI itu ya nggak tahu menau masalah kejahatannya tuh. Tetap jadi kalau bangsa ini tadinya kan di ABRI itu ada TRI, terus Pak Kartosuwiryo membawa pasukannya ke Gunung Ciremai mendarat tuh. Pak Kartosuwiryo kan jenderal, anaknya juga Pak Dodo Muhammad Darga, ya ikut di situ. Ya banyaknya senjata, mungkin ini karena sering kali ada helikopter datang ke sana mengirim senjata, mungkin buat pasukannya Pak Karto, mungkin itu. Ya Kartosuwiryo kan dijemput sama itu juga, sama helikopter, sudah amannya tuh, udah pagar betis, Pak Kartosuwiryo diambil sama ya helikopter ke situ. Jadi itu ya si gerombolan itu aksinya tuh di mana aja, jadi kayak ada perusakan gitu. Nah perusakannya karena sudah kekurangan di setiap desa juga dia merusak. Di Sedanya sendiri kan, di Gunung Seda tuh banyak orang yang ditembak, di Cisaat banyak yang ditembak mati masyarakat. Di Mandala tuh nggak ada yang kena gerombolan sih, ditembak sama gerombolan sih, ada juga di Seda satu orang. Di sininya sih nggak ada. Malah orang-orang yang melawan gerombolan itu banyak. Yang tadi saya ceritakan dari Pak Eneng sampai Pak melawan gerombolan, mengikuti sama tentara-tentara bersatu. Jadi banyak tentara yang di situ tuh bergilir ya, di Karamat tuh bergilir dari mulai Silwangi, terus ganti sama Perintis, ganti lagi sama barangkali di Ponorogo juga sudah pasukan tentaranya tuh lain-lain sih. Sebenarnya bukan dari pemberontakan DITII. Bukan. Iya tahu itu sih. Ya, pemerintahan juga tahu. Karena Soekarno juga dia yang melarikan diri, ya tahu. Jadi
dilibatkan sama PKI ya tahu yang melibatkannya gitu. Kalau ke Pak Karno itu ya diam aja udah. Jadi selama ini jadi kayak gitu sebenarnya nggak pemberontak? Enggak, bukan pemberontakan. Itu sih hanya diambil alih nama sama gerombolan itu. Jadi apa ya, dijelek-jelekan lah gitu. Kalau DI-nya sih enggak bagus. Yang saya juga tahunya waktu saya di sana kan di Karangsuwung ya. Saya kan di Karangsuwung di Mandala. Nah, dia ngetok pintu, ya saya tahu. Minta Bu, minta sumbangan ini tentara Islam. Ya tahu. Jadi berarti saksi mata saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya menceritakan apa yang dia terlibat. Ya, itu juga saya juga memberitahukannya yang saya ingat aja. Banyak kalau orang kan banyak yang lupanya. Ya kalau banyak kesalahannya saya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.